iya, sampai sekarang tuh anak-anak saya yang sudah dewasa ya. Itu kalau nggak pakai Vespa nggak keluar rumah. Sombong. Iya, sombong lah. Yo, naik Vespa harus sombong. Oh, punya kita ya nggak? Iya. Sekarang susah gitu. Kita punya. Itu pasti. Oke, hai, halo Sobat Nongki. Selamat datang di podcast The Nongki chapter 2. Kelanjutan dari kemarin, di podcast yang pertama itu saya sudah ngomong. Kita akan undang teman-teman dari komunitas berbagai macam. Ini kebetulan hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Super istimewa. Saya ngedek loh, ngomong dan ngedek ini. Ini ada teman-teman dari pecinta dan komunitas Vespa. Hari ini kita akan bicara mengulik lebih dalam soal Vespa, dan biasanya memang Vespa itu ternyata kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol tuh sama berbagai macam teman-teman, nggak cuma yang hadir di sini. Ternyata Vespa itu punya keunikan ya, punya keunikan itu yang pertama. Itu kalau misalkan lagi di jalan, kekeluarganya itu sangat ketat. Bukan ketat ya, apa ya, rapat banget lah. Rapat banget. Lalu ternyata di Vespa itu punya berbagai macam modifikasi atau aliran-alirannya itu macam-macam. Nah, hari ini kita kedatangan tamu-tamu istimewa. Yang pertama saya mau kenalkan dulu Pap. Halo. Halo semuanya. Halo. Pap di sini ya, Pap di sini. Oke, yang kedua ini teman saya dari SD, SMP, SMP, SMA itu teman dekat saya, Andri. Kenalkan Andri. Halo. Hai. Halo, Andri. Nah, ini yang terakhir yang bikin saya ngedek susah ngomong. Ini namanya Mas Rifki Elson. Ini Sobat Nongki boleh percaya atau enggak? Kemarin itu kira-kira setelah buka puasa, saya telepon ke Pap gitu ya, Pap, kita ngobrol yuk soal Vespa dengan dimensi yang lebih luas lagi. Lalu saya telepon lah, Pap oke lah Mas, biar seru gitu ya. Lalu saya telepon nih Andri, karena saya tahu Andri ini dia pecinta Vespa yang ternyata dulu dari bapaknya itu punya. Jadi Andri ini sempat buka-buka album foto, bapaknya punya Vespa, dan ternyata Andri ini akhirnya jadi inspirasi pengen bangun Vespa, dan akhirnya keterusan. Ketagihan. Hostnya pun diracun sudah. Lalu akhirnya Andri kan dulu pernah bikin Vespa itu dikonversikan menjadi Vespa listrik. Wah, ini jarang tahu saya, terus terang saya amazing sama cerita itu. Akhirnya Andri, wah jangan aku dong ngomong, ini buildernya aja sekalian diundang sini. Nah ini Mas Rifki. Biasa. Mas Rifki. Oke. Yang pertama mungkin kita supaya lebih bisa mengenal ya. Jadi monggo Mas Pap memperkenalkan diri dulu, backgroundnya apa, lalu mulai masuk ke Vespa-nya bagaimana. Nanti berlaku sama teman-teman yang lain di sini. Oke. Kenalin. Jadi Sobat Nongki, kenalin, namaku Pap, aslinya namaku Hanif ya. Hanif Rizky Fajar Firdaus, panjang. Cuma nama panggungnya di Sidoarjo itu. Karena aku kan suka ngefoto sama video Om. Jadi post a picture. Nah, dipanggilnya Pap gitu istilahnya. Jadi aku Papa minta saham. Bukan dong, Pap. Pure PAP gitu. Nah, jadi aku sekarang masih kuliah sambil kerja lah. Kerja di konten kreator, dan aku kuliah di Universitas Surabaya. Dan awalnya dulu itu naik Vespa karena memang dulu itu diracuni. Awalnya diracuni juga. Sama, kayaknya di sini cerita kita sama ya. Iya. Karena diracuni sama temen. Katanya itu kalau naik Vespa itu semua orang yang kita lewati itu Vespa itu adalah pusat perhatian mereka. Nah, apalagi kan aku baru tahu nih Mas Rifki, Mas Andri ini kan pakai Vespa yang listrik, yang notabene itu Vespa kan biasanya teng. Nah, ini malah nggak ada suaranya kan.
kok bisa gitu. Tapi akan pasti lebih jadi pusat perhatian lagi sama orang-orang. Nah, aku aja yang dulunya pakai Vespa yang nggak seberapa bagus sih, maksudnya kayak jelek banget lah. Tapi ku tetap masih ikut, ya? masih dapat perhatian dari orang-orang, masih jadi pusat perhatian gitu. Jadi akhirnya tertarik sampai sekarang lah. Di awal 2020 Covid lah waktu itu ceritanya. Bentar. Jadi selama pakai Vespa kan jadi pusat perhatian. Pusat perhatian. Sudah berapa cewek yang dibonceng? Sekitar 300. Ada. Pertanyaan ini ya. Susah yang jawab. Kalau cewek ya banyak lah, tapi ya cuma sekitar ngonceng aja gitu. Saya berani ngomong, saya masih single. Iya, betul. Kalian di luar sana sudah punya istri, Sudah jadi berani nanya. Sudah punya buntut ya. Bahaya kalau bahas itu. Itu sih. Jadi kalau menurutku aku dulu pakai Vespa itu memang kayak apa ya? Motor kalau kita tuh misal nih kita punya motor bagus, pasti itu bakal dipinjemin terus sama temen. Tapi kalau Vespa itu nggak akan ada habisnya dipinjem. Pasti ada terus yang pinjem, pasti ada terus yang nanya. Dulu tuh pernah cerita aku waktu di rumah temennya ayahku waktu itu, malah ayahku yang jarang ngobrol sama temennya, malah temen ayahku yang ngobrol sama aku, soalnya sama-sama suka Vespa. Itu jadi ayahku ngerasa insecure, ini aku nangkine lapo, aku ngapain di sini? Dikancangin, ya. Cemburu ya. Tuh, makanya itu dari Vespa itulah akhirnya banyak relasi yang aku dapetin dari situ. Kan satu Vespa sudah saudara. Itu. Oke, menarik. Oke, Pak, thank you. Sekarang aku pengen dengar dari kisahnya Andre nih. Tadi kan aku cuma sedikit cerita gitu ya. Nah, tapi kenapa dari 1 bisa jadi 4? Ya, 4 betul ya? Berapa? Pernah sampai 6. Pengepul Vespa. Vespa habis karena Om Andre. Pernah sampai 6. Jadi dulu kan tuh dari saya lihat foto waktu masa kecil kakak saya. Oke. Tuh, Vespa ini kok keren. Terus kebetulan di depan rumah itu pecinta Vespa juga, dia kolektor juga. Aku bilang sama dia itu, aku mau kayak gini. Kalau ada kayak gini aku mau. Aku kayak inget bapakku. Oke. Tiba-tiba enggak, nostalgia. Gila loh ya. Enggak kali. Mirip ya, nostalgia. Terus tiba-tiba nggak sampai seminggu aku dikabarin, Mas, ada ini Mas, persis sama yang difoto. Oke lah, sampai lihat sendiri barangnya. Oke, aku ke sana, tak lihat, wih, sama ini. Ini ibu-ibu tua yang mau jual gitu. Pak, berapa Pak? Sama anaknya kan, tanya ibu aja Mas. Oke, tanyain ibunya yang sudah sepuh. Berapa Bu? Sekian Mas. Boleh kurang? Sudah. Saya mau belikan anak saya 2 orang ini, saya bagi untuk 2 orang. Ya. Karena nggak ada yang mau, karena selalu ingat bapaknya kalau pakai Vespa itu gitu. Oke, saya bayar. Tiba-tiba ibu itu nangis. Udah bayar, mau dibawa pulang nangis? Mau tak bawa pulang tuh nangis ibunya. Jadi ngeliat Mas Andre kayak bapaknya, kayak si Oh bukan. Beda. Jadi Kejauhan ini, Vespa Om. ini jadi kenangan keluarga sebenarnya. Terus loh, kenapa Bu? Iya, ini Vespa ini mulai saya pacaran sama bapaknya pakai ini. Gitu. Berat ya, berarti ngelepasnya Berat sekali. Mas minta tolong dijaga. Nah ini berapa bulan selalu habis, kadang itu sampai sekarang. Kalau habis dicuci kita fotoin, kirim ke ibunya biar sampai sekarang, biar seneng ibunya. Ini tahun berapa mulai belinya? Sebelum pandemi. Ya. Berarti kurang lebih hampir 6 tahun lah. 6 tahun ya. Ya, 5 tahun 6 tahunan. Oke. Dari Terus gimana? situ terus sering main bengkel kan, benerin Vespa. Ada orang jual, beli lagi lah gitu. Oh aku belum punya yang 80-an nih, beli lagi 80-an gitu. Terus keracunan lagi. Kamu seneng Vespa itu kalau nggak punya yang tahun 60-an kurang ciamik. Oke, akhirnya 60-an masih ada. Oh iya? Ya, itu yang rare ya. Kalau mau investasi di Vespa, monggo. 60 ya, recommended 60. Recommended itu. Betul, setuju ya. Tapi kita semua lainnya nggak ada yang tahun 60-an kan kita? Nggak ada, Om. Aku dari Belum, aku 2000 Mas ya. Kalau mau investasi Vespa itu kalau saya sih sebagai investasi. Karena ya Oke. pernah sih aku dapatnya sekian, dalam sekian bulan aku sudah bisa 2 kali lipat harganya dari Seriusan? Serius. Oh iya?
Serius. Asal pokoknya Vespa itu surat-surat lengkap, tembus, apa ya, kayak kendaraan lain lah ya, sama ya. Sama. Maksudnya Noka, nosennya itu, nomor angka, nomor mesin tembus sesuai BPKB lama, STN lama. Mahal itu. Mahal. Itu harganya. Harganya di situ Vespa. Kita juga nggak tahu ya Om ya. Kenapa bisa semahal itu kita nggak tahu. Enggak, gini, kalau saya sih kayak ini katanya yang senior ya. Vespa itu tidak pernah dilahirkan kembali. Ya karena itu ya mungkin ya. Ya, karena ya itu tadi zaman dulu seumpama yang keluar 1000 unit. Nah, sampai saat ini tinggal berapa ratus unit aja, yang lainnya kan sudah jadi bangkai tuh. Ya. Hampir punah kan. Nah, Makanya mahalnya di situ. makanya situ permintaan makin banyak ya. Supply ekonomi, supply demand ya. Apalagi influencer kan sekarang kan banyak Nah, yang naik Vespa itu otomatis ngeracunin itu. Kegoreng lagi. Iya, pasti dong. Oke, jadi 6 bulan saya waktu itu iseng-iseng sih ada yang nyari unit saya gitu, tak tawarin, dia nggak pakai nawar, langsung cash. ceritanya gimana? Ceritanya gimana? Ini menarik. Jadi saya Soalnya dapat, aku senangnya kan investasi. ya, tujuannya, tapi dapat kan nih, Vespa ya, belum tahu. dapat unit tahun 65, VBB ini 65. VBB tahun Ya. 65. Itu orang lagi BU kan, saya beli di angka 25 juta. 25 juta Oke. belinya. Tapi ya kondisinya, mohon maaf ya, jelek lah. Jelek, Gitu. ya. Oke. Dalam 6 bulan tuh saya build lagi, saya restorasi ulang sesuai dengan kodratnya, warnanya standar, mesinnya saya standartin lagi, surat-surat dihidupkan lagi. Waktu itu saya dapatnya sih sudah mati 3 tahun kalau nggak salah STN. 25 juta itu. Ya, 3 tahun. tapi suratnya Hidup. enggak, Tinggal hidupin aja berarti ya. STNK-nya mati, pajaknya mati. Oke. Tinggal nyalain lagi ya, kurang lebih saya restorasi 15 juta. 25 juta. tambah 15, Ya, 40 40 juta. 40. Waktu itu iseng-iseng lah, ada yang nyari di Facebook itu, di komunitas itu, ada yang cari. Ternyata saya upload di situ nomor telepon saya, langsung besoknya ditelepon, deal di angka yang lumayan 2 kali lipatnya itu, hampir. Spill harga dong. Ya, kalau sekarang sih Sobat waktu itu ya, itu sama ini. 2 tahun lalu saya di 65 juta dealnya. 65 juta. Ya. Lebih padahal. Padahal bisa lebih. Kalau sekarang mungkin sudah 80 sampai Bisa, 90 bisa juta. lebih. Bisa lebih sekarang. Sekarang Gimana? bisa Mau beli? Gak masuk akal. investasi yang sangat menggiurkan. Iya. Makanya sekarang saya ada berapa unit, satu-satu anak saya tak kasih BPKB-nya satu-satu. Nih, investasi kalian nih. Nanti kalau ada butuhnya, kamu nggak ada duit, ini baru bisa dijual. Monggo. Wah, anaknya umur berapa dikasih Lu warisan? anak saya sudah 20 tahun kan. Seumuran saya Om berarti. What? Iya. Iyalah, isi kembar di situ. Iya, 20 tahun. Kayaknya saya salah tempat ini di sini ya. Om semua. 2 orang. Om semua. Jadi anak saya itu semua keracunan Vespa yang cowok-cowok. Termasuk yang cewek itu cuman karena dia nggak bisa kopling, jadi dia nebeng aja sama adiknya. Oke, menarik. Thank you Mas Aldo ceritanya. Thank you. Nah, ini nih, saya pengen tahu nih dari Mas Rifki Elson. Namanya bukan Rifki Elson, siapa Mas namanya Mas? Rifki Dwi. Rifki Dwi. Oke, Mas Rifki Dwi ini saya sempat dikasih info sama Mas Andri, profesinya sebagai Dosen dan builder saya juga nih. Dosen yang komputer. suka otomotif. Nah, Oke. dosen yang suka otomotif. Oke. Kata. Boleh memperkenalkan diri dulu ke sobat Ongkir ya. Oke. Halo, nama saya Rifki Dwi, biasa dipanggil Rifki. Untuk profesi sih ibaratnya pertama jelas dosen, habis itu juga builder. Nah, builder itu tahun 2020 sebenarnya. 2020. Pas pandemi. Wih, Pas pandemi. Nah, itu tahun tepat saya pertama beli Vespa. Pertama kali beli Vespa. Tipenya tipe apa? Tipe Vespa PX. Om Andri juga ada lihat. Pak Ijo. Namanya Pak Ijo. Karena Vespa warna hijau. Pak Ijo. Dikasih nama Pak Ijo. Pak Ijo. PX. Yang hijau ya, Pak Hijau. Pak Ijo. Jawa banget ya. Jawa. Itu beli sebagai motor pertama dan niatnya bukan beli Vespa tapi bantu pertamanya. Bantu. Karena kan saat pandemi kan ekonomi lagi turun-turunnya. Betul. Makanya Vespa dijual buat biaya kuliah apa sekolah lah ibaratnya. Oke. Akhirnya beli. Nah, teman saya tuh ngasih tahu hati-hati kalau beli Vespa itu
nanti bakal nambah, nggak mungkin satu aja. Ya, itu. Pastinya gitu. Ini Pak perlu juga. kayak gitu. Andri ngomong gitu. Sekarang Mas Rifki ngomongnya gitu sama. Berarti Iya. Ya memang. Jangan sampai harus saya beli lagi. Kita lihat aja minggu depan ya. Harus punya Di sini itu Vespa satu generasi satu. Jadi 60-an harus satu, 70-an satu, 80-an satu, 90-an satu gitu. Small frame jangan lupa. Itu yang lagi real yang Sekarang Vespanya berapa, Mas Rifki? Vespanya baru dua. Baru dua. Ada rencana mau nambah. salah. Istri ACC? Insya Allah. Lebih baik minta izin, minta maaf. Ya. Maaf ya, maaf. Biasanya kalau driver kan itu di otomotif kan lebih baik minta maaf dan juga minta izin. Minta izin, betul. Saya pasti kalau sudah di otomotif itu pasti ngelihat kok ada yang kurang ya, kayak nambah ini, nambah ini, nambah ini. Itu sama, kejadiannya sama semuanya. Sama sih. enggak, kalau aku titip bengkel dulu. Cari aman. Bengkel titip dulu. Kalau udah keren baru ini murah aja. Kalau aku tuh ini biasanya tuh kan lihat Vespa. Temen-temenku tuh udah bilang, Vespa aku keren. Tapi aku ngerasa tuh kayak, belum. Aku lihat Vespa orang lain kok keren-keren ya? Iya. Tapi orang-orang lihat Vespa aku itu udah termasuk keren gitu. Nah, itu makanya itu di situ mungkin aku nggak nambah unit, tapi nambah part. Nah, itu kayak apalah diganti, ini udah bisa dipakai tapi diganti apalah kayak gitu. Jadi ya kalau bisa dihitung itu ya sama, unitnya sama, nambah 1 unit cuma bedanya ini ya penyampaiannya ya. Daleman. Iya, dalamannya. Jadi di dalamannya sih yang lebih aku kedepanin gitu. Soalnya kalau aku pernah punya sprint veloz atau sprint bagol. Nah, sprint bagol. Nah, itu pernah punya 2 dulu. Nah, tapi satunya itu aku ngerasa aku ini orangnya nggak bisa adil loh. Jadi kayak misalnya besok-besok tenang ya buat calon-calonku, aku nggak bisa adil sama 2. Jadi aku satu. Pernyataan. Nggak serius. Soalnya aku pernah punya 2. Satunya kan yang biru. Nah, satunya itu yang bagol ini. Nah, aku tuh ngerasa aku pengen ngerawat dua-duanya, tapi aku nggak bisa. Aku mesti fokus satu. Ini terus. Nah, satunya sampai berdebu, nggak pernah tak pakai. Sekali tak pakai, satunya nggak kepake. Wes, akhirnya tak jual lah. Mendingan aku setia satu aja. Tipe setia. Itu berarti. betul. Kami nggak tahu besok hilaf ya. Ya. Om Andre bilang Vespanya ada 6 ya. Sempat. Sekarang tinggal ini sempat mau nambah. Sebenarnya aku pingin, cuma kan masih gali-gali terus ini uangnya ini kan farming terus. Kalau misalnya mungkin aku Bismillah banyak uang ya mungkin sama pemikirannya sama sebenarnya. Mungkin masih faktor U juga. Iya, faktor U juga. Masih berapa nambah lagi besok. Tuh, setiap Sorry lagi 20 Ini sorry. ini 2 kali lipat. termasuk saya sama. saya itu salah tempat. Kan kamu tadi udah bilang. Iya, betul. Dari situ langsung kata dapat. Betul. Ya, Emang saudara jadi. Iya, bener loh. Temen-temen bengkelku nggak ada yang sebenarnya sama aku. Paling atasku, maksudnya atasku banget ya, paling deket sama aku itu umur 32. Sementara aku masih 22. Kamu ngaku muda. Serius om, KTP gitu. Serius. Memang saudaranya itu memang nggak dipandang dari umur. Gitu. Oke, menarik. Jadi saya ngobrol tentang di generasi itu kayak gimana, beliau senior juga ngobrol di generasi mereka gimana. Saya gitu. Kalau sumber-sumber itu malah justru aku jarang punya, malah yang ya kayak om ini saya kayak jadi salah tempat di sini. Sama om kita masuk. Oke, Mas. Itu sih. Oke. Dari Sobat Nongki, dari pengalaman atau ini ya, maknanya Vespa tadi saya sebelum nanya nih, tapi saking asiknya ngobrol akhirnya udah merembet nih. Maksudnya belum nanya makna Vespa itu apa gitu ya. Mungkin apa sekarang dari ceritanya dari Pap tadi itu apa sih yang paling bermakna dari Vespa untuk hidupnya Pap? Paling bermakna aku kalau naik Vespa itu satu kalimat sih kalau Vespa, nggak pernah takut sendirian. Oke. Nggak pernah takut sendirian. Aku pernah dulu tuh ceritanya aku kepingin tahu patung. Pasti om ini tahu patung nari yang di Banyuwangi, yang katanya itu kalau kita balik nanti patungnya noleh atau apa, itu aku penasaran dulu. Penasaran, aku touring ke sana sendirian, bener-bener sendirian, dan aku ngerasa takut itu nggak ada rasa takut kayak aku
aku sendirian rek, gak ada temennya, nggak pernah. Nggak pernah takut. Jadi pasti ada yang bantu. Entah itu, aku pernah ya. Waktu itu ceritanya itu karburatorku itu mampet sebenarnya. Cuma aku waktu itu nggak sadar kalau itu mampet. Aku nyari dari kelistrikan nih, ya namanya juga pemula kan dulu. Nah terus akhirnya aku disamperin sama orang naik motor, bukan Vespa malahan. Ditanyain mau kemana mas? Mau ke sini. Terus ada kendala apa di motornya? Terus aku cerita. Terus aku penasaran, mas, kenapa sih mas kok bantuin aku? Soalnya kan sampean kan nggak pakai Vespa. Dulu itu masih stigma Vespa menurutku itu kayak ya udah sesama Vespa aja yang Harus bantu. pakai Vespa. Iya harus pakai Vespa. Jadi kalau misalnya aku naik motor Vespa ini, aku lagi naik motor bukan Vespa ya, ketemu Vespa mau ke jalan, aku nggak mau bantu karena aku nggak pakai Vespa. Nah ternyata itu salah. Karena memang Vespa itu di sini, sudah di sini. Ya bukan gini lagi, di sini. Nih, belah hatiku. Ada logo Piaggio di sini nah. Itu serius karena memang orangnya tuh loh mas, aku memang nggak lagi pakai Vespa. Tapi aku tahu, aku anak Vespa, aku sama kayak sampean. Gitu. Jadi maknanya Vespa untuk Pap itu adalah keluarga yang tidak pernah akan sendirian. Betul, nggak pernah takut sendirian. Keluarga tanpa kakak ya. Oke. Gitu. Memang kan tadi aku udah bilang di awal satu Vespa itu benar-benar sejuta saudara. Gitu. Kayak misalnya Om Aldini naik Vespa gitu. Aku tuh pernah ngonceng ayahku ke suatu tempat. Terus ada orang naik Vespa lewat nyapaku kan. Tapi orangnya tua banget, tua. Ngebel, ngelakson aku, Din. Terus aku nyapa balik, "Ge, ya." Terus aku nanya, "Loh, kenal ya?" Nah, ternyata tuh bukan kenal. Memang itu culture-nya aja dari dulu kayak gitu. Klakson. Iya, klakson. Asia. Biasanya kan kalau Vespa yang tua-tua kan nah, gitu. Tapi kalau misalnya kayak PX, Excel udah kan udah din gitu. Oh, ada kodenya ya? Memang gitu. Sama lah. Oke. Apa yang di lain-lain juga sama pakai klakson, tapi Vespa lebih Apa ya? Kalau Oke. aku pernah ngerasa gagal menjadi anak Vespa. Nah, ceritanya itu mati. Ya bro. Klaksonnya mati. Jadi ada anak Vespa lewat kayak bendahara gitu. Dia nyapa, Din gini. Aku tuh kayak weh. Apa sih Vespa aku kok mati kok klaksonnya? Aku ngerasa gagal soalnya harusnya aku nyapa tadi ya, harusnya aku teriak sekencang-kencangnya gitu sih. Nah, itu loh gunanya Sobat Nongki. Jadi narasumber ini tidak saling kenal kan? Enggak. Tapi bahasanya satu loh. Satu. Vespa. Jadi Vespa gini. Vespa. Satu. Oh gini satu. Piaggio. Ini logonya. Oke. Thank you Pak. Nah, sekarang mau nanya ke Mas Andri nih. Makna Vespa di hidupnya Mas Andri ini apa? Selain tadi yang dari cerita dari ayahnya punya ya. Ya makna Vespa sih nggak tahu, enak aja dipakai di jalan gitu. Jadi pusat perhatian sih. Masa perhatian. Itu. Oh, poin 1, poin 2 sama nih. Iya. Pusat perhatian. Masa perhatian. Sejelek apapun Vespa, orang pasti noleh kalau kita lewat. Iya Itu, sih. aku nggak ngerti itu rahasia. Iya. Pak Ali juga ya lihat ya. Aku tipikal gue kan Scorpio. Vespa pasti ngelirik pasti. Iya, benar. Paling jelek ngelirik, udahlah. Terus kapan hari? Ini kejadian nyata ini. Lagi lampu merah disalip sama X-Max. X-Max, Yamaha X-Max gede ya. Mas, nyala nggak? Loh nyala gini pak? Enggak, surat-suratnya nyala nggak? Oh lengkap pak. Di BKB semua akur, nyala. Itu keren. Serius. Oh, harus siap gitu Om. Memang Om. Iya. Dan salah. Gitu. Iya, harus Kalau siap. kamu mau langsung tuh keren di jalan itu bisa. Harus siap. Mohon maaf, nggak dijual bro. Dulu punya aku mau ditukar sama mobil Vios. Anjir. Mas bae, apa ku Mas? Sampean mulai cekak kudanan. Pulang biar gak hujanan pakai mobil kuai. Dia Sering gitu tuh. Harus Tiba-tiba, siap. Wah, pulang naik mobil nih. Tiba-tiba, gitu. berapa mas? Itu sering. Sering. Makanya kalau saya sih lebih suka Vespa yang mengkilap ya. Ada yang beberapa temen yang suka original paint. yang sampai bulukan. Mohon maaf kalau saya nggak suka. Saya lebih sukanya melihatnya mengkilap. Mata itu biar iya, original look tapi mengkilap kayak barunya itu lebih keren kalau saya loh ya. Sama sih, Suka. aku langsung ya. Ya. Iya, Memang oke.
Apalagi warna-warna cerah. Kalau dipakai malam kan kita anak malam ya kan. Kalau warna putih atau silver, wah. Kalau Iya, tapi aku pernah ditunjukin fotonya dia. Yang putih aku langsung naksir sih. Aku naksir, cuma nggak banyak harga sih. lah itu masih murah aja. Ya for your information ya, fun fact-nya, anak-anak Vespa itu kenapa readingnya setiap malam? Soalnya kalau siang, dia itu takut panas memang dari orangnya ya. Dan mesinnya Vespa itu kalau siang itu lebih nanti takutnya nge-gym. Bukan nge-gym angkat ini ya, bukan. Apa ya? Macet lah. Pistonnya macet, ngancing itu. Makanya kita seringnya malam. Ya 2 tak kan gitu. 2 tak semua itu memang kayak gitu. Oh, aku paham sekarang. Maksudnya benang merahnya kenapa brotherhood-nya di Vespa itu kuat? Karena pertama dia usia udah lama ya, Betul. tua. Artinya ada resiko di jalan tuh pasti ya, ada aja kendala gitu kan. Pasti. Akhirnya mereka itu kayak secara otomatis gitu ya akan saling membantu ya. Pasti. Tapi jangan salah. Kalau kita ngelakuinnya perlakuan sama mesinnya kita bagus, insya Allah tidak ada apa-apa. Iya sih, Nggak ada benar, masalah. benar. Kayak Vespa saya, bukannya saya sombong enggak. Vespa saya itu kayak motor Jepang aja, nggak ada tang, nggak ada openg, nggak ada. Sama. Oh, Sama serius. Aku nggak pernah Berarti bawa perfect gitu loh, maksudnya Iya. mau pergi ya wes ya gitu sama. gitu loh. Tapi ada beberapa tuh yang harus bawa lengkap ini gini. Nah, Jaga-jaga lah ya. ini Om, menurutku Om, semakin kita membawa kunci-kunci lengkap, Semakin semakin ada bawaan. aja. Bener. Vespa aku ini kan PX itu kan ada ban cadangan di tepung sebelah kiri. Nggak pernah pakai, karena semakin tak pakai, semakin banku bocor. Tapi memang pernah gitu. Iya, karena aku ngerasa itu memang sugesti kan, Tapi memang kenapa kok terjadi beneran ya? Itu. Kayak uji iman. Iya. Iman kita diuji. Wah, ini saya Kunci. percaya sama motornya. Akhirnya gitu. Semakin kita percaya sama motor. Diajak ngobrol lah itu motornya. Iya. Bro, ayo bro. Semuanya itu. Ayo bro, kita mau perjalanan. Oke, kita let's go dulu. Oke, gas. Setiap habis nyuci kan motorku namanya Rojak. Kamu habis tak cuci, jangan sampai mengecewakan. Dia nggak mengecewakan dia. Itu semakin nggak pernah tak pakai, semakin rewel. Soalnya pakai aku lah gitu kan Vespanya gitu biasanya kalau iya. Dulu aku kayak si Pap ini. Pakai ini satu, ini bulukan. Akhirnya anakku kata bolehin kan. Awal tuh mereka masih SMA kan. Kata bolehin kan pakai Sayang lah ya. pakai Jepangan dulu lah ya kan. Lama-lama kok eman. Terus dia coba akhirnya ya wes lepas lah BPKB-nya semua. Jadi kalau Malah sekarang Vespa untuk Mas Andri- racunan, betul-betul racun. Oke, yang aku tangkap maknanya Vespa untuk Mas Andri ini awalnya terinspirasi dari bapaknya, akhirnya mau diturunkan ke anaknya. Iyalah. Dan itu sudah terhipnotis atau terracuni lah. Iya, sampai sekarang tuh anak-anak saya sudah dewasa ya. Itu kalau nggak pakai Vespa nggak keluar rumah. Sombong. Iya, sombong lah. Yo, naik Vespa harus sombong. Oh, Ya kita ya nggak. iya. Sekarang susah. Kita punya. Itu pasti kita Nggak semua orang bisa punya Vespa loh. Iya sih, bener. Unitnya terbatas. Unitnya susah cari. Tuh. Oke, sekarang mau nanya nih dari Nah. kacamatanya Mas Rifki nih. Maknanya Vespa untuk Mas Rifki sendiri gimana? Sebenarnya saya buat 3 poin ya. Oke. Pertama, identitas pasti. Identitas pasti, setuju. Pasti. Setuju. Saya tiap yang punya Vespa beda-beda bentuknya. Betul. Pasti punya ciri khas masing-masing. Iya, Sampai iya. orang komunitas tuh hafal. Ini Vespa orang ini nih. Iya. Vespa ini. Malah justru lebih hafal motornya daripada orangnya ya. Ngomong itu, iya benar. Oke, identitas. Kita ada si Sidoarjo. Ini ada Sidoarjo. Oh, ini ada Surabaya. Papiku sing dhisik, papiku Vespa biru. Pasti kayak gitu. Identitas. Setuju. Setuju. Salah satu enaknya juga ini. Kok kemaling gampang nyarinya jadi. Betul, setuju juga aku. Iya juga. Karena udah Karena identitas identitas lekat, ya. udah Iya, jadi iya. pemilik. Oke. Yang kedua. Yang kedua, respect. Apa? Respect. Respect. Tingkat respectnya itu tinggi. Respect makin tinggi, kita saking menghormati kendaraan tua yang lainnya juga jadinya makin. Betul. Jadi nggak hanya Vespa tapi motor yang jadi lama-lama dibantu juga. Tuh. Berarti teman-teman Meningkat, ya? Vespa ini lebih sentimentalnya tinggi ya. Iya, sekarang. betul. Menghargai. Jangan kan kita, anak kecil aja lihat Vespa dia hormat. Ayo, tahu nggak kenapa? Karena dulu itu setauku ya. Karena kan Vespa ada namanya Vespa Kongo. Vespa Kongo itu aslinya apa namanya? Itu sebenarnya dari tentara kan. Tentara. Nah, jadi ada gift dari dulu itu tentara yang perang di Kongo, pulangnya itu di gift sama Vespa Kongo itu tadi.
Nah, sebutannya Vespa Kongo. Vespa Sebenarnya Kongo sebutannya. Aslinya aku lupa. VLB bukan? VNB. VNB. Nah, Jadi ada grade-nya. Ada grade-nya. Jadi kalau yang kalau nggak salah ya. iya. Mohon maaf kalau Kita sama-sama belajar ya, teman-teman ya. Maaf kalau yang maaf. VNB itu untuk yang sudah punya pangkat. Kalau yang anunya prajuritnya VBA kalau nggak salah Ya, VBB. pokoknya Vespa Kongo ini. Itu lebih gila lagi harganya, nggak Itu. black. Karena hitam harganya. Karena Ini gila sih. dulu Vespa kan gila. makanya anak-anak kecil itu menganggap Sebentar, aku mau nanya sama enggak dia serius. dulu. Fun fact tentang Kongo aku baru tahu. Kenapa kok selalu dihormati? Karena anak-anak kecil itu menganggap yang pakai Vespa itu semua tentara karena Vespa Kongo tadi. Nah, kita kan gini, Vespa hormat kan gitu, makanya dihormati. Dihormati maksudnya gini ya, bukan yang gimana-gimana. Gila sih. Respect. Ini story Gimana? soal Vespa tuh Mau beli gila Vespa? sih. Nah, gimana? Rencana di sini. Racuni terus. Mulai goyang gimana? Jual aja mobil ganti Vespa. Gimana tuh sama itu Evo? Ampun. Itu sih menang, jangan dulu. Oke. Identitas, Respect. Respect. yang nomor 3 nih sekarang. Story. Pasti Tuh. nyimpen kenangan. sih. Pasti. Gimana cara yang dapetin Vespa itu kan nggak gampang ibaratnya. Gampang. Nggak kayak beli di Tokopedia ibaratnya. Iya. Pasti caranya mendapatkan Vespa itu ada ceritanya mungkin. Kayak tadi saya Iya, belinya iya juga ya. gimana, terus Pak Andri gimana, Om juga gimana. Betul. Terus ada cerita masing-masing. Habis itu cara penggunaannya. Pasti ada kenangannya. Oh, waktu Banyuwangi saya mogok ada yang bantu ini. Nah, ada pasti cerita. ingat. Histori Pasti jadinya. ingat terus, pasti. Pasti Om. Pasti. Memori jadinya. Aku Malah setiap lewat kadang mereka yang pas jalan ke kita yang anu ya. Iya. Kita Malah ajak yang- makan, nongkrong. Minum dulu. Racun itu harus dinetralkan. Enggak serius, memang kalau setiap lewat jalan apa yang pernah aku pernah dulu waktu di Tretes, asroda ke belakang, lepas. Nah aku setiap lewat Tretes, aku selalu ingat. Wah aku dulu pernah, aku mesti bilang ke teman-temanku, aku dulu pernah ke sini Rek, ini ya, bahanku lepas di sini, di tempat ini juga. Lah itu pasti keinget terus, kenangan. Pulang itu dibantuin orang-orang. Dibantuin orang dong, pasti dibantuin orang. Mas kenapa Vespanya? Itu padahal bukan orang Vespa, bukan orang pure orang-orang yang membantu aja gitu. Iya, ini menarik sih. Menarik. Jadi gini, Sobat Nomi percaya atau enggak? Di era sekarang ya, maksudnya kita itu gadget freak gitu ya. Semua orang pasti sudah terbiasa dengan pakai gadget. Tapi sadar atau enggak, gadget itu akhirnya orang kan berpikirnya segala macam maunya instan. Dan yang paling parah adalah kalau udah pakai gadget, orang itu sudah kayak orang autis. Nggak Iya kayak ya, orang lain. betul. Tapi Kecanduan. akhirnya dengan kekeluargaannya Vespa ini, hal itu masih bisa ditepis lah ya akhirnya ya. Setuju. Itu setuju. Kita jadi punya Setuju. hobi. Loh, gadget juga bisa jadi ini SOS juga buat iya. kita anak-anak Vespa. Bukan. Maksudnya kalau gadget oke, SOS. Tapi artinya gini loh, psikologisnya generasi-generasi yang baru ini kan semuanya kan gadget. Gadget. Nah. Kalau dari teman-teman Vespa semuanya ini kayaknya semuanya satu suara. Sebetulnya ini bisa jadi obat yang generasi ke generasi untuk tetap apa ya istilahnya jati diri sebagai orang timur, orang Indonesia saling tolong menolong kan. Betul. Kadang kalau Betul. kita ngomong anak sekarang semakin modern itu kayak semakin dia individualnya tinggi. Ya. Wah, ini berarti Betul, menarik nih. Mulai keracunan Betul. baru kedua. Aku bisa bilang itu benar karena menurutku dari Vespa itu contoh kecil aja, contoh kecil. Contoh kecil itu kalau misalnya masalah gadget, aku kan kerjanya content creator Om ya, pasti nggak jauh dari gadget, pasti melekat. Tapi kalau sudah aku memegang Vespa aku, jangan aku memegang Obeng Plus ini, aku pegang HP itu bisa gadget tuh bisa nggak kepegang Nggak sama kepikir untuk megang. Iya, beneran. Bukan karena wah tanganku kotor, enggak, karena memang dah Asik nanti aja lah. gitu ya. Pengen berkreativitas. Iya, lah. gitu. Makanya kan history. Vespa saya kan ada historinya untuk convert ke elektrik di situ. Wah, ini menarik. Elektrik tuh. Ini tunggu dulu, tahan dulu. Itu nanti komen. Spoiler ini ya, spoiler. La. Nggak dengar. Karena Mas Rifki sudah mulai spill ke arah sana. Ini hostnya harus netralin dulu. Keterangan dulu. Karena Vespa itu memang banyak, alirannya bener Nah, banyak. ini. Alirannya Pak ini kan speed scooter ya? Apa Speed namanya? scooter, sebenarnya bukan speed scooter, apa ya? Ngurat kalau namanya itu. Ngurat. Jadi kayak ngurait kan biasanya kan kalau ngabuburit, terus kayak apa gitu naik ride. Nah Iya. itu ngurait. Jadi ngurait itu kayak
ngurat, kita tuh bener-bener betot gas itu sengurat-nguratnya gitu sih. Iya, jadi ada komunitas namanya Speed Scooter Syndicate alias ini apa jemaah Kuro gitu. Speed Scooter Syndicate tapi Kuro. Kuro. Kan harusnya kan pelan. Ya, nah ini menarik ini pasti. Vespa kayaknya pelan. Pelan. Iya. Vespa apa? Vespa peluk-peluk, butut. Nah itu beda. Karena jadi Ini alirannya Pap ini ya? Iya, ini aliranku Mas Rizky ini. sama Andri beda lagi nih Beda ya? ini beda. Oke. Ini alirannya sedikit beda, miring sendiri. Tapi menariknya. Menariknya ini, itu. Beda-beda aliran, tapi kan. Tapi tetap one Vespa. heart ya, one heart ya. One heart ya. Beda. Beda. Salah mesin kanan. Salah mesin kanan. Tapi kayaknya nggak mesin kanan ini. Ini beda. Mesin di tengah itu. Kalau ini mesin tengah kan. Wes pokoknya Vespa lah ininya. Oke, jadi Jadi alirannya yang speed. speed memang. Itu lari sampai berapa kilometer per jam? Aku dulu Vespa aku ya ini berat badan itu 117. 117. Hati-hati. Iya, sudah. Ini musimnya orang sebelah-sebelah ya? Iya. Itulah. Juga balik kan. Nah, 117 kilo, aku pakai Vespa aku waktu itu terakhir om 2022 kalau nggak salah itu 119 kpj kilometer per jam. Serius? Top speed, iya. Karena memang sudah Vespanya? Vespa aku tahun 80. 80. 80. Lari 119 kpj. Ya, karena itu tapi nggak standar om pastinya. Oh, Pasti oke. harus ada bumbu-bumbu racingnya itu. Menolak tua lah. Menolak tua. jadi teman-teman ada namanya ini foundernya atau pelopornya Dr. Bambang. Jadi dia itu sama kayak Mas Rizky kan dosen. Nah, tapi ini bedanya dokter. Jadi dokter spesialis bedah plastik apa gitu lupa aku. Pokoknya orang Surabaya, dia itu menciptakan suatu komunitas namanya Speed Scooter Syndicate yang merubah stigma masyarakat tentang Vespa yang pelan jadi Vespa yang kenceng. Makanya kura-kura. Tapi om, stikernya itu logonya dia tuh kura-kura, tapi di atas tempurungnya ada roket. Anjir keren. Kayak top ini ya. Iya, kayak topi ya, kayak topi nih. Bisa. Nah, ini lihat. Coba dulu. Nih, tuh. Coba lihat tuh. Nih, lihat, nih. Tuh. Nih, jadi tuh memang ada apa namanya roketnya. Karena jatuhnya memang memaksakan. Kura-kura kan memang pelan. Tapi kalau di atasnya ada roket, pasti dia ikut kenceng. Nah itu sama kayak Vespa om. Jadi Dr. Bambang ini menciptakan suatu komunitas ini untuk merubah stigma masyarakat. Vespa itu nggak selamanya pelan. Makanya ada hashtagnya Speed Scooter yang aku suka nih sampai sekarang. Budayakan Vespa kencang. Gitu. Nah, hashtagnya itu budayakan Vespa kencang. Dan di sisi lain om, mereka yang Vespanya kencang-kencang ini punya ciri khas masing-masing. Itu kayak misalnya nih kayak tadi Vespa Kumu, ya kan? Vespa Kumu kan ada ciri khasnya. Dia itu dari apa namanya tentara yang perang dan sama kayak orang-orang yang Vespanya kencang-kencang itu biasanya dikasih stiker om. Jadi di tepung kiri kalau nggak salah kiri atau kanan bebas sih masangnya di mana. Biasanya di kiri. Karena nyalip kan rata-rata kan di kanan. Oh, Nah, ngece. ngece kita itu lihat berarti ada stiker kura-kuranya. Nah, disitulah. Nah, tapi om untuk mendapatkan stiker itu memang ada kualifikasinya. Jadi nggak sembarangan. Nggak sembarangan dong, nggak sembarangan. Kayak misalnya om naik Vespa tapi pakai stiker itu harus siap nanti di jalan diajak balapan sama orang. Karena kalau menurutku karena kalau misalnya udah punya stiker itu tapi Vespanya nggak kenceng pasti nanti jadi Olo-olo dong. iya buat apa kamu pakai Vespa. Jadi gentleman agreement lah. Betul. Jadi, Kualifikasinya itu sudah berani pasang stiker berarti harus berani tanggung resiko. Baik lagi tadi poin 1 identitas. Identitas. Masuk terus. Sekali kan. Beda ya kalau dosen ya. Nggak kepikiran loh Pak dosen. Keren. Itulah makanya kualifikasinya itu dulu om kalau nggak salah itu minimal 105 km per jam. Wah, itu om kalau motor Jepang ya, kalau motor-motor lain 105 gampang nggak? Gampang om sebenarnya. Iya. Tapi kalau buat Vespa, udah gitu om. menarik tadi. Iya, nah itulah akhirnya 105 km per jam aku dapat lah waktu itu. Tapi sekarang for information om, fun fact-nya, sekarang itu ada upgrade-nya om, minimal 115. Dan itu ada juga yang lolos. Banyak om. Banyak. Jadi Third party-nya banyak sekarang itu. barcode-nya. Jadi bedanya itu ada Part kompetisi sudah banyak. Banyak. Dan harganya ngeri. Ngeri. Oh.
Itu udah banyak hobi dah gitu. Sudah jadi hobi, hobi sendiri. hobi mahal. Iya, udah kebayang sih berapa duitnya, udah kebayang sih. Dulu tuh aku pertama nggak pernah om pengen punya Vespa kenceng. Gara-gara teman-temanku kan nggak ada yang pakai Vespa om sama kayak aku. Oke. Kalau pulang nongkrong, jadi nongkrongku itu lumayan jauh dari rumah dan teman-teman itu searah semua. Pulangnya ke rumah itu searah semua. Dan aku kalau pulang nongkrong itu selalu di belakang om. Sakit hati aku om. Oh gitu ya? Iya. Aku bilang ke mekaniku, om ini tolong om dikencengin lah apanya kayak. Nah akhirnya disitulah tertarik lah aku terjun di dunia Vespa kencang. Tapi tetap harus safety ride. Oke, berarti identitasnya sampai sekarang di speed Scooter ya. Oke. Terima kasih Dokter Bambang. Kamu keren. Salam kenal ya. Ya. Keren namanya. Bisa dong kesini. Oke, Itulah, oke. Sekarang ya. aku pengen tahu nih. Sekarang kalau Mas Andri sendiri gimana? Identitasnya dulu nih. Identitas enggak lah, saya menikmati orang lihat Vespa saya. Pelan-pelan aja santai. Sore-sore santai, orang lihat asik banget. Pecinta. 40, 50 oke. Pokoknya kayak cewek yang kurus. Enggak lah. Lihat umur enggak, kalau aku sih lebih santai, kita main santai, karburator kecil, Oh. mesin sehat. Model yang dilihatnya enak. Enak. Ya mungkin faktor Enggak juga, soalnya maaf ya, berangkat pagi pulang malam, pulangnya kan berangkatnya pagi macet, pulangnya sore macet ya. Terus ngapain buat Iya, Vespa iya, kenceng iya. kan? Nah itu kan faktor Kalau yang Tapi mudah-mudahan ada kan- sih yang satu kenceng ada punya saya. Oh, itu punya. Punya. Variasi-variasi. Kalau buat touring-touring kan nggak mungkin lah saya mau belakang sendiri iya. kan. Biasanya orang pelan-pelan kayak gini, pamer dia. Pamer. Mulus soalnya. Oh ya, semakin pelan itu, oh ini biar dilihatin. Oh, gitu. biar Kalau dilihatin. kenceng kan nggak kelihatan sama orang. Kita langsung shoot. Iya, betul. Betul. Iya. Itu identitasnya itu dia. Identitas ya, tapi tetap melekat lah ya. Dari tempat pertama Identitas. Identitas, History. Kedua, enggak loh. Iya, respect, respect, history. Respect dulu ya. Respect. History. Respect sudah pasti dapat semuanya. Tapi Pasti. identitasnya sudah paten lah ya. Paten, ya. pasti. Oke, berarti kalau Om Andri itu punya semuanya nih, range-nya dari yang mulai cantik-cantikan di jalan Ya. sampai kenceng ada semuanya. Ada. Nah, ntar boleh dong. Promo itu ini dijual nggak itu? Hah? Tuker sama Evola. Bola lagi. Oke, sekarang kalau dari Mas udah, nah ini nih, aku pengen mulai satu ini nih. Iya. Kalau Mas Rifki identitasnya Vespa, tapi sekarang sudah mulai di Inovasikan. inovasikan ya, mengikuti apa yang ada di zaman sekarang electrical ya. Elektrikal. Nah, gimana istilahnya? Itu ada ceritanya tuh. Itu waktu proses bangun elektrik itu dasarnya waktu saya S2. Tesis. Tesis S2? Tesis untuk ujian lulus lah. Oke. Nah, itu temanya S1-nya jurusannya mesin. mesin, S2-nya Mesin. mesin juga. Mesin juga. Oke, ini universitasnya berbeda. Beda. Beda. Tapi dosennya elektro. Oh, oke. Oke, terus lanjut gimana? Oke. Menarik. Nah, itu kan bangun suatu mesin listrik. Dinamo, kita ngomong dinamo. Penggerakannya kendaraan listrik. Nah, percuma kalau kita bikin secara simulasi tapi enggak Dipraktekkan ya. langsung. Makanya saya pakai di Paijo namanya itu. Paijo, PX hijau. Vespa hijau. Vespa hijau. Vespa hijau. Paijo. Itu yang bikin ngeracun saya jadi buat ke dia ini kan. Makanya ada historinya jadinya. Histori sama identitas. Jadi kalau lihat kendaraan listrik Vespa listrik Paijo atau yang hitam lagi namanya Bima. Nah, itu. Bima. Oh, yang saya lihat di IG-nya tuh Bima. Bima. Yang sesuai pakai kebutuhan itu ya. Iya. Oke. Nah, itu suatu identitas yang kalau misalnya orang lihat Vespa listrik, nama saya pasti dicari. Kadang-kadang. Masuk akal. Di Surabaya. Kan Di identitas Surabaya. juga. Nah, identitasnya udah pasti ini. Tadi juga Pak sempat ngomong, kalau Vespa biru Pak nih. Iya. Hijau. Kalau ada Vespa biru gitu, Vespa. Ya kan nggak semua Vespa biru Vespa aku, tapi identitasnya om yang udah melekat. Oh, Gitu. oke. Nah, sekarang nih, Mas Rizky, maksudnya Vespa kan alirannya tadi speed scooter. Sebentar. Terus yang Om Andri pengennya kan model. Ya kan enak dilihat. Nah, ini memang kepikiran untuk menciptakan apa istilahnya aliran baru ke listrik atau gimana asalnya? Ibaratnya kita ngikutin era juga ya. Kan
future kan ibarat masa depan Future. itu mesti tidak menutup kemungkinan beralih ke kendaraan listrik. Oke. Kenapa pakai Vespa? Pertama kali di convert tuh di Vespa karena waktu bangun Vespa itu yang aneh ya, Piaggio ya. Itu yang histori bangunnya dari badannya dari pesawat. Desainnya pun Iya. berubah-berubah itu kan Iya, dari pesawat ya? awalnya Om. Kan dari pesawat sebenarnya. Iya. Terus ceritanya bangunnya pakai hati di situ. Betul. Terus build materialnya juga besi bukan kayak plastik sekarang kan ibaratnya. Iya. Nah, kita terapin dengan bodi yang lama dengan apa namanya penambahan teknologi baru itu cantik. Tapi memang baterainya kan yang dipakai untuk mobil-mobil listrik itu sama. Bukan sama. Cuma kapasitasnya lebih kecil. Kalau mobil kan lebih besar. Bisa, karena tempatnya Om mungkin ya. Tempatnya. Kalau Vespa kan terbatas gitu mungkin. Makanya jangan sampai lomba bentuknya. Sekarang kalau Mas Rifki sendiri merubah Vespa yang awalnya itu konvensional kan bensin pasti ya. Iya. Itu bensinnya campur enggak? Campur lah. Campur. Kalau Campur Vespa Enggak lah. Nah, terus untuk menciptakan listriknya itu bikin sendiri kah atau ada fabrikasinya? Kalau yang pertama R&D itu bikin sendiri, dinamonya itu bikin sendiri pertamanya untuk R&D pertama. Habis itu yang untuk baterainya itu masih ngambil dari Cina tapi kita rakit. Oh, ngambil mentahannya terus Ngambil kira-kira rakit sendiri. gitu. Oh, wih keren loh ini. Iya sih, aku nggak expect aja kalau Vespa itu kayak gabungin yang lama sama yang baru dicampur jadi satu gitu loh. Iya. Ya kan Vespa kan tua nih, ya kan notabene kan motor tua, terus sama listrik itu digabung. Ya, kolaborasi jadi. Tapi dia nggak marah ya? Maksudnya kan? Oh, nggak masalah, nggak masalah. Ada kulturnya nih. Iya, ada culture-nya. kulturnya nih. Kan yang penting bodinya. Oh ini sudah menyiapkan Om ini Om. Sudah nyiapin, makanya ada respect, nggak bisa ini. Emang kalau Iya. bicaranya pinter itu emang agak sulit Iya. dilawan. Oke, Iya, iya, nah, iya. sekarang sudah jadi listrik nih. Sudah. Udah jadi listrik. Itu sudah berapa project yang udah jadi motornya? Banyak nih, ngitung nih berapa? 200 nih. Kan banyak ya. Kita fokusnya yang di daerah Jawa Timur itu udah 50-an tuh udah ada. 50-an. 50. Itu Vespa aja atau? Oh Vespa aja. Sama ada yang C70 juga kan. Oh, Motor-motor lama, motor. kita convert di situ. Motor-motor lama itu Om. Lama. Jadi kan makanya balik lagi historinya, pengen History. dikenang. Kan dia nggak susah bangun. Ibaratnya benerin mesin lama kan nggak sembarang mereka bisa. Iya. Ini aku punya ide baru nih. Ini. Sobat Apa Logi, nih? jadi Apa ini- nih? Aku punya kepikiran nih, ide ya. Jadi ini dari Mas Rifki ini kan dia convert dari yang konvensional ke listrik kan. Listrik. Artinya gini, kalau penggemar Vespa kan nggak cuma cowok doang nih. Iya. Betul. Ya kan? Kalau cewek-cewek itu sudah mulai banyak yang memang seneng sama Vespa dari memang bodinya yang memang itu autentik ya. Terus kendalanya kebiasaannya kan ada resiko mogok di jalan. Betul. Ya kan? Ya. Nah, artinya boleh nih Sobat Noki yang nonton video ini, terutama yang kaum hawa, Kaum hawa. kalau pengen Vespanya itu ya jalan-jalan santai, nggak usah nggak kepikiran ribet. bawa tang, bawa Betul. bengkel tadi. Betul, bawa Boleh di samping. hubungin Mas Rifki boleh Iya, ya? boleh, Bisa boleh, lah. ada. Promosi sekali dong. Oke, Bengkel, bengkelnya bisa sekarang lihat di di Elders LTQ Surabaya. Itu bisa namanya Elder. Elders Elders Surabaya. Elektriko Iya, Surabaya. Kalau ingin lihat momen-momennya kalau bisa buat touring ada di Instagram saya sendiri. Wih, Instagram Terima gue kasih. ini. Siap dibayar ya, Dibayar ya, akan muncul kok. gitu. Lo nggak hanya keren loh, tapi kenceng juga dia nih. Iya sih. Ada yang kencang yang itu. Kan Oh, kencang. iya. Saya lagi mau bangun R&D buat kencang-kencangan. Jangan yang kemarin aja udah kenceng mas. Tapi sempat Sempat, saya sempat build dua unit kan sama beliau ini, 2 unit. 2 unit. Iya, tapi ada Oh iya. ada Aku yang tahu. titip kan, Iya, gitu. iya, iya. Itu aku coba. Om Andri ini kan teman-teman dari SD kan. Aku udah tahu nih. Bestinya pasti cibir bestinya pasti. Karena bestinya itu kalau ada barang yang rare ya, yang rare ya, itu pasti nggak usah lihat harga, pasti dibeli. Betul ya? Nah, waktu itu sih, Orangnya itu kan? ya. Iya. Waktu itu aku nyoba enggak, ini kita ngomong lain aja ya. jangan kesana. Enggak, ini unit aja nih, unit. Aku build ke Mas Rifki.
fitur-fiturnya tuh jadi ada eco, Ada Eko? Eco mode hemat lah ibaratnya. mode hemat baterai, normal, Normal yang biasa sama aja. mode sport. Ada Seriusan? Ada. Serius. Vespa? Vespa. Kok kayak pos? Iya. Itu kalau sport lampu merah, walaupun ada CBR kayak punyamu lah ya kan. Mundur ya. Sorry lah, kita depan duluan lah, walaupun cuma 200 meter, 300 meter. Iya. Responsif ya berarti Om, responsifnya ya. Responsifnya. Pernah tes 0 sampai 100 gitu? Pernah di situ. Berapa detik? Pernah. Benar itu, kan nggak bisa melihat, harus pegang start di situ. Iya. Cepat. Coba di situ. Karena responsif Kalau ya. malam minggu kita bawa motor, iya sempet lah berdua kita ya. Berdua pernah ini. Berdua itu tarik aja udah, bye dulu itu ya kayak vario, aduh wassalamualaikum. Kayak elektrik langsung kenceng-kencengan terus sih. Gitu. Tapi nggak bahaya Om, maksudnya kayak dia kenceng terus gitu. Mungkin ada faktor Kalau saya yang panas pakai gitu. enggak. Ini tahu Ricky Elson? Iya. Nah, ini Rifki Elson. Tapi produknya Mas Rifki ini luar biasa ya. Aku yang pernah pakai ya. Testimoni, Jadi, testimoni. testimoni nih. Iya. Dari pengirimannya udah Brembo, Pak. Shit, seriusan? Serius. Aku masih pakai kaki, Bang. Pakai Brembo. Untuk rem belakang pakai Brembo. Ada. Kaliper Brembo. Iya. Itu sudah include. Vespa kan panelnya kan kecil. Loh, kan beda, ini kan sudah nggak pakai mesin bro. Beda lagi, udah pakai tangan. Electrical. Iya, Udah benar. Biasa. Orang Indonesia kan pinter ngakal. Hei, Sobat Nongki ya. Terus terang aku nggak expect sampai kayak gini ceritanya. Tapi ini terus terang chapter 2 ini kayaknya bakal jadi legend sih. Betul. Jadi legend sih. Jadi Legend. Ini sangat terhormat banget ya kedatangan Mas Rifki di studionya The Podcast ini. Asik kan? Wah, mewakili teman-teman The Nongki yang lainnya di sini ada 50.000 orang. Kita mewakili, terima kasih Mas Rifki. Orang kenal juga gitu, teman juga. Betul. Saudara semua. Betul. Oke. Nah, tadi Elders Elektriko Surabaya. Nah, berarti ada yang di luar kota atau di mana? Iya, pusatnya itu di Jakarta. Yang pertama itu Jakarta. Nah, itu kan ada kerjasama ibaratnya. Saya bagian yang R&D, Research and Development. Jadi R&D-nya malah di sini? Iya. Pusatnya di Jakarta, R&D-nya Iya. Surabaya? Karena dulu saya pernah hampir ditarik di Jakarta, saya bertahan di Surabaya. Wih, keren. Respect. Kayak kamu dong. Ngikut Jakarta kan, akhirnya resign. Bertahan. Kita Itu bertahan di lah. Sidoarjo. Jangan lah, Surabaya lebih enak. Tapi Mas Rifki Sidoarjo juga ya? Iya, Sidoarjo. Sidoarjo. Sidoarjo asli. Oh iya. Aku juga Sidoarjo. Iya, makanya. Disuruh ke Jakarta, resign. Jadi tolong. Ampun. Oke. Nah, ini menarik. Kenapa risetnya di sini, sedangkan pusatnya di sana? Jadi, Mas Rifki ini sebetulnya bagian dari Jakarta atau terpisah? Iya, bagian. Oh, bagian. Bagian. Cuma penempatannya di Surabaya gitu. Iya, seringnya di Surabaya utara ini kan kadang-kadang saya juga ke Jakarta. Dalam satu tahun mungkin bisa 3-4 kali di situ. Oke, kalau R&D itu kan otaknya ya. Maksudnya kalau di CPU itu ya, apa di komputer ya? Prosesornya. Prosesornya. Betul. Wih, keren loh. Sekalian belajar sih, makanya dari dosen belajar juga. Mau nggak mau kan juga mau belajar. Terus Iya. diterapin. Betul. Tentu lah ekosistemnya. Dri, thank you Dri. Orang keren banget Dri. Ternyata Vespa Aku kenceng, ditanyain Pak. listrik ya udah buildernya aja tak tarik ini ngomong sendiri. Tak kira itu loh, apa Vespa kenceng itu harus kayak part-part yang aftermarket gini. Ternyata listrik juga bisa, aku baru tahu sih. Kenceng loh, Ada. kenceng banget. Pak Bambang itu juga bikin. Oh iya, aku tahu. Yang dikit-dikit di Itu daerah bikin atas. di Iya, yang di Jakarta barengan kita di situ. Tuh, suhu. Apa lo? Luar biasa. Iya sih. Oke. Wih, menarik. Keren. Jadi kalau pakai listrik itu jangan lihat bodi klasiknya, Tapi dalaman diasapin nanti. Iya. Oke, ke depan kalau sekarang proyeknya ini kan Vespa nih. Ada yang lainnya nggak untuk developmentnya? Ada yang lain, pastinya masih ada yang lain kan. Ibaratnya bangun sepeda motor sendiri, makanya ngejar untuk kendaraan lokal. Gitu. Dan sekarang Kendaraan lokal itu kayak apa? Kayak yang sudah ada Ini di convert. bangun dari nol.
proses gitu. Tapi listrik ya? Listrik. Partnya industrial atau masih R&D masih Oh itu ya. Kan makanya kita lagi lihat pemerintah kayak gimana jalannya. Tapi kita nggak punya petanya sebenarnya. Oh, jadi kalau Ada jalannya roadmap-nya. gini kita langsung tinggal gas gitu Kan ya. yang Pak? tergantung lihat birokrasinya kayak gimana sih. Betul. Iya, birokrasi itu yang paling agak ini ya, ada ya gimana ya? Ya, lanjut aja ya. Ampun, Pak. Bahkan bisa kayaknya nih motor-motor yang sudah ada di convert ya Bisa. Motor yang lama, yang lain-lain selain Vespa bisa. Kita juga nyoba ke mobil juga. Pernah nyoba di Mini Cooper juga. Mini Cooper sama VW Kodo dulu, Bali. VW Kodo Bali. Karena orang hobi, tapi nggak bisa. VW Kodo kan susah ya mesinnya. Susah, ya. Di convert elektrik. Pernah itu. Gila, Jadi gila. bawa ke Bali sih sekarang. Ada itu. Keren. Asik. Oke, wah mantap banget ya. Aduh, aku bingung mau ngomong apa ya hari ini. Terlalu keren rasanya ini. Aku nggak nyangka sih kalau ternyata Dokter Bambang pelopornya speed scooter yang pakai mesin, pure mesin ternyata juga. Aku tahu Mas, aku tahu Dokter Bambang pernah live TikTok itu dulu pernah live, dia itu cerita tentang Vespa listriknya. Dia membanggakan inovasi memang orang-orang Indonesia ini juga ternyata juga bisa kok nyiptain Vespa di convert ke listrik. Ternyata di balik itu ada orang di sebelahku ini. Oke, Aduh. jadi karena kita baru tahu ya. Jadi malu. Malah baru tahu kalau ini orangnya ini. Terima kasih Denongki. Emang Denongki keren sih, keren sumpah. Ini hari ini legend Denongki nanti. Oke, tadi kalau dari Mas Rifki kan sudah membuka nih, kalau ada orang yang mau convert tadi, terutama kaum hawa ya, yang pengen menikmati Vespa tapi tidak punya kemampuan yang kayak teman-teman cowok kan sudah pasti ngerti nih masalahnya di mana. Kalau teman-teman cewek bisa nih, tapi enggak apa ya, istrinya enggak apa ya? Aman. Ada customer yang cewek. Itu convert elektrik. Biasanya nyari yang small frame. Oh ya, yang kecil-kecil gitu ya. Kecil-kecil terus di convert elektrik. Sering gitu. Oke, ini menarik. Sobat Denongki. Jadi kita nih sekarang punya 3 aliran ya. Jadi kalau Sobat Denongki yang nonton pengen speed ke Pak. Betul. Pak boleh bagi-bagi nggak? Boleh. Bukan jodoh ya? Ya. Instagram aja, langsung Instagram. Nggak apa-apa, jodoh pun nggak apa-apa. Artinya Denongki yang lumayan gitu kan. Terus berkahnya. Maaf pacarku yang tersayang, maaf. Apa kita sama-sama sharing lah. Aku bukan bermaksud menggurui tapi ya kita sharing aja lah. Oke, enggak artinya kita pengen berbagi nih. Betul. Berarti pertama aku sukanya terus terang gini. Kalau di zaman sekarang tuh orang sudah individualnya tinggi, tapi Betul. dengan komunitas teman-teman Vespa ini jadi kayak membangunkan rasa masa kecilku dulu itu nggak kayak gini loh. Iya, Selalu betul. menyenangkan loh ya kan. Percaya nggak gitu kan? Betul kan? Waktu kita kecil kan sampai sekarang kayak aku sama Andri dari kecil sampai sekarang pun ya masih ya karena Ya, rasa gitu. dari kecil itu sudah terbangun. Ya, betul. Oke, berarti Pak boleh dong kasih Boleh, IG-nya, boleh, ya? langsung aja. IG-nya, Oke. di mana IG-nya? Sap. Oke. Atau di atas kepalaku. Sap. Mampus lu editor. Atau ke tracking gini ya. Oke, kalau bener Andri sekarang. Gak ada media sosial. Ya, Ada sih TikTok tapi ya Vespa aja sih. Enggak, maksudnya kalau ada orang yang mau pengen Vespanya kayak modeling keren Langsung ke boleh nggak? Denongki Boleh. aja lah. Oke, Langsung. ntar dibantu Denongki ya. Ya. Nah, Sobat Denongki bisa DM ke Instagram Denongki ya. Ya, Ntar kita betul. sambung ke Andri karena kayaknya Ya memang ya umur lah ya. kayaknya Sudah nggak mikirin media sosial. Kayak baru umur, tapi kayak bininya nggak mau ya. Enggak lah. Ini support full sama Support. Vespa. Saya direkam ini. Enggak. Kalau istrinya dia keren. Istrinya dia keren. Support. Kamera off langsung jujur. Oke. Tadi ntar kita ulangi lagi ya untuk Iya. Instagramnya Instagram. Mas Rifki. Nanti kita share juga. Jadi Sobat Denongki, kalau pengen nih memodifikasi Vespa seperti apa, nah boleh nih. Masing-masing dihubungi. Langsung WA aja tuh, langsung ada paketannya ada. Langsung ya. Oh ada ya? Ada langsung ya? Ada langsung. Jadi kalau Di mau modif, bio-nya saya ada. oke. Bisa dicicil nggak mas? Bisa. Bisa ya? Bisa. Wah, tertarik nih. Sudah bisa dicicil. Oh gitu ya? Kan brother Bisa nih. Iya. Oke, Sobat Denongki. Jadi aku pikir sudah Panjang. Udah panjang. sebetulnya kalau kita- Kurang panjang ya. bisa panjang Batch banget. 2 ya, batch 2. Nah, lain kali kita ngobrol lagi nih ya. Iya. Di luar ini ya, boleh ya.
Oke, Sobat Nongki, jadi aku rasa malam ini kayaknya sudah mulai harus pulang ya. Tokennya udah bunyi tokennya. Bukan tokennya, jangan dong. Jangan dong, enggak. Kan ini kan kita lagi bulan puasa. Tuh. Mesti prepare fisik juga supaya nggak kecapean ya. Kan Tuh. semua dari pulang kerja dong. Iyalah. Ini Iya. thank you banget ya. Thank you banget semua narasumber sudah ada di studio Nongki. Dan Nongki ini udah nodong sih. Cuma 1 malam langsung datang. Thank you banget sudah ada di studio The Nongki. Dan untuk teman-teman sobat Nongki, terima kasih udah nonton video kita sampai habis. Please tetap support podcast The Nongki, subscribe, like, and share ke teman-teman semua komunitas yang ada. Oke, see you guys. Kita akan bikin podcast video yang lebih keren lagi, tapi ini bakal legend. Tuh. Gak akan terlupakan, sumpah malam ini keren banget. Legend. Terima kasih Oke, Nongki. as legend. Oke. As legend. Thank you. Thank you. Thank you. Oke, Sobat Nongki.